Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil baghir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد نخلص النية لله تعالى. أبنائي الطلبة إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Pagi ini kita akan memulai membahas kembali murajaah kitab Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad, yang sebenarnya kitab ini sudah dikaji di dalam pengajian online atau kajian online bersama guru kita Fadilatul Syekh Al-Habib Dr. Salim Alwan hafizahullah, ya, secara online lewat Zoom. Mungkin di antara kita juga sudah mengikuti kajian itu, sebagian yang lain tidur pulas di siang hari, ya, lebih memilih tidur daripada ikut kajian, ya. Karena itu kita murajaah kembali istilahnya, ya. Kajian kita ini istilahnya murajaah, ngaji ulang apa yang telah dibahas oleh guru kita dalam kajian rutin yang diadakan setiap Sabtu jam 12:30, ya. Nanti kita tetap berusaha untuk mengikuti kajian beliau yang rutin diadakan setiap Sabtu, ya, jam 12:30 itu, ya, kita jangan sampai kelewatan juga, karena itu kesempatan juga buat kita untuk tabarukan juga sama beliau. Karena itu kajian yang ya jarang-jarang dilaksanakan seperti itu, ya. Lagi juga pesertanya itu seluruh dunia, itu termasuk para mufti juga ikut ngaji, para mufti dari berbagai negara di Malaysia, para kiai, para masyayikh juga ikut ngaji. Kita yang bukan siapa-siapa ada kesempatan kayak gini ini nggak mau ikut ngaji, nggak mau ikut menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, ya. Makanya ini kita murajaah kembali ini juga biar kita juga bisa istifadah
dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita melalui kajian. Jadi kitab ini Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad. Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad ini adalah merupakan risalah. Risalah itu apa? Surat yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi terhadap putranya yang bernama Abul Qasim Ali Badruddin. Namanya Abul Qasim Ali Badruddin. Namanya sendiri Ali. Namanya sendiri adalah Ali. Abul Qasim itu adalah kunyahnya. Badruddin itu laqabnya. Jadi Laftatul Kabid ila Nasihatil Walad itu artinya Nasihah Al-Kabid itu artinya hati. Al-Kabid itu al-qalb. Maksudnya adalah nasihat dari hati kepada anaknya, pada sang anak. Jadi beliau menulis risalah ini kepada putranya Ali Abul Qasim Ali Badruddin, karena beliau melihat bahwa putranya ini satu-satunya putra beliau yang laki-laki yang hidup. Setelah itu dia punya anak laki-laki namanya Yusuf. Jadi nanti juga akan dijelaskan di sini bahwa Ibnul Jauzi ini punya anak 10. Minta kepada Allah agar supaya diberikan anak, dianugerahi anak 10 orang. Maka Allah kabulkan itu. Jadi 10-nya Allah anugerah kepada beliau 10 anak, ya, 5 laki-laki, 5 perempuan, ya. 5 laki-laki, 5 perempuan. Tapi kemudian yang anaknya yang perempuan, ya, 2 anak dari anak yang perempuan itu meninggal. Yang laki-laki 4 meninggal. Berarti tinggal 1 laki-laki yang bernama Ali. Jadi punya anak 10, yang 2 perempuan meninggal, 4 laki-laki meninggal, tinggal 1 laki-laki, namanya Ali. Ali ini ketika Ibnul Jauzi melihat pada diri Ali ini kurang semangat di dalam mencari ilmu, ya, kurang semangat dalam mencari ilmu, ya, males-malesan, tidak seperti beliau, tidak seperti abahnya yang ketika masih muda itu sangat semangat sekali dalam mencari ilmu. Nah, ini Ali ini abahnya melihat, Hafidh Ibnul Jauzi melihat bahwa dia dalam kondisi tidak semangat.
ya males-malesan, ya seperti kalian ini ya kadang ya nggak semangat ngenten diobrak-obrak ngaji ya gak kuat mripate gak melok ngaji alasan gak kuat masuk alasan gak kuat opo gak meripat gak kuat melaku. Jadi karena ada masalah yang sepele sudah tidak mau ikut ngaji. Ini berarti himmahnya itu sangat lemah, semangatnya itu sangat lemah dalam mencari ilmu. Itulah yang Al-Hafidz Ibnu Jauzi temukan pada diri putranya Ali ini, sehingga beliau menulis risalah ini menasihati beliau agar dalam mencari ilmu itu lebih semangat lagi, gitu ya, lebih semangat lagi. Maka nasihat ini itu penting buat kita semua ini. Nasihat ini penting buat kita semua. Ini juga sebagai bahan buat kita nanti ketika menjadi orang tua, bagaimana cara mendidik anak yang baik. Karena di sini banyak ilmu-ilmu tarbiyah, ilmu-ilmu pendidikan yang sangat baik ya untuk kita terapkan pada anak-anak kita juga nanti kalian juga kalau punya murid juga ya. Makanya kitab ini menjadi sangat penting untuk menjadi penyemangat kita. Diharapkan setelah kita mengikuti kajian ini tambah semangat ngajinya. Nggak tahu kalau pas ngaji juga tidur ya nggak ngerti. Nanti di belakang itu gimana? Itu suruh maju aja nggak mau maju. Hanya 1-2 orang yang maju. Jadi tatawu'nya itu masih sangat rendah. Gitu ya. Tatawu'nya masih sangat rendah. Ketaatan kepada guru juga sangat rendah masih. Jadi disuruh sekali itu juga tidak mau melaksanakan, nggak mau taat langsung. Nah, ini saya juga mau nggak bisa bilang apa-apa kalau sudah begini. Ya, kesadarannya itu masih belum terbangun. Ya. Mudah-mudahan dengan kita mengaji kitab ini kesadaran kita terbangun, ya himmah kita terbangun, sehingga kita lebih semangat lagi di dalam mencari ilmu. Risalah ini ditulis oleh Al-Hafidz Ibnul Jauzi. Nama beliau adalah bagaimana itu disebutkan Al-Hafidz Al-Mutakallim Al-Faqih Al-Mufassir Jamaluddin Abul Faraj Abdul Rahman Ibn Jauzi. Beliau adalah termasuk salah seorang ulama yang alim, jadi mutakallim, ya hafidh, beliau hafidh, derajat sudah mencapai hafidh, mutakallim, termasuk di antara ulama ahli kalam, al-faqih, ahli fikih, al-mufassir, juga ahli tafsir. Ya. Beliau mazhabnya mengikuti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Mazhabnya beliau Hambali. Dan beliau sangat masyhur sekali, ya, sangat masyhur sekali.
baik dalam keilmuannya, khususnya dalam masalah akidah, ya. Karena beliau banyak menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, dan membantah terhadap kelompok Mujassimah dengan bantahan yang sangat kuat. Punya kitab yang khusus bantah terhadap Mujassimah itu namanya Daf'u Syubahit Tashbih. Apa namanya? Daf'u Syubahit Tashbih. Jadi menolak syubhat-syubhat ajaran tasbih, ya, ajaran tajsim, ya. Tajsim dan tasbihnya kaum Mujassimah dan Musyabbihah. Dan ini secara khusus bantah terhadap Ahmad Ibn Taimiyah, ya, Ahmad Ibn Taimiyah yang juga bermadhab Hambali, tetapi pemikirannya, ya, akidahnya menyimpang dan terpengaruh dengan paham Mujassimah dan Musyabbihah. Juga beliau terkenal juga ahli al-wa'ud, ya, ahli ceramah, orator. Dan ceramah-ceramah beliau ini mu'athir. Apa itu mu'athir? Sangat menyentuh sekali. Ceramah beliau sangat menyentuh sekali, memberikan pengaruh yang kuat kepada pendengarnya, kepada jamaahnya, sehingga banyak yang ketika mendengar ceramah beliau, nasihat beliau, ya, terutama yang ahli maksiat, ahli ghaflah, ya, itu mereka sadar dan bertaubat, ya, bertaubat. Banyak yang sadar dan bertaubat, bukan 1-2 orang, ya. Itu banyak yang sudah, ya, ratusan ribu orang yang sadar, ya. Ratusan ribu orang yang bertaubat karena mendengar nasihat beliau, karena mendengar mau'izah dari beliau. Beliau sudah mengislamkan juga kurang lebih itu 200 orang ahli dhimmah, 200 orang masuk Islam di tangan beliau. Jadi beliau luar biasa. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya. Kita mulai. Yaqul al-muallif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa bihi, dan dengan Allah, nasta'inu, kita mohon pertolongan. Qala al-hafidh al-mutakallim al-faqih al-mufassir Jamaluddin Abul Faraj Abdurrahman ibn Jawzi rahimahullah. الحمد لله الذي أنشأ الأب الأكبر من تراب وأخرج ذريته من الترائب والأصلاب وعضد العشائر بالقرابة والأنساب وأنعم علي بالعلم وعرفان الصواب وأحسن تربيتي في الصبا وحفظني في الشباب ورزقني ذرية أرجو بوجودهم وفور الثواب رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يقول ابن الجوزي رحمه الله, alhamdulillah, segala puji bagi Allah
alladzi yang ansha'a, yang menumbuhkan atau menciptakan, al-abal akbar, al-abal akbar, bapak al-akbar yang paling besar. Maksudnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Min turabin, dari tanah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Ini juga merupakan ungkapan Al-Hafidz Al-Jauzi, ungkapan syukur Al-Hafidz Al-Jauzi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Adam dari turab, wa akhraja dzurriyyatahu, dan mengeluarkan dzurriyyatahu, keturunannya, keturunan al-ab al-akbar atau Nabi Adam, minat taraibi wal aslab, dari at-taraib tulang dada, wal aslabi dan tulang belakang. Atau kita kenalkan tulang rusuk ya. Artinya kita ini semua adalah keturunan daripada Nabi Adam alaihissalam. Semua umat manusia ini adalah keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Wa 'adada al-'ashaira bil qarabati wal ansab. Wa 'adada, dan menguatkan al-'ashaira, keluarga, bil qarabati, dengan kekerabatan, wal ansab, dan nasab. Wa an'ama alayya, wa an'ama, ini secara spesifik beliau mengatakan wa an'ama, dan yang telah memberikan nikmat siapa Allah, alayya, atasku, bil ilmi, dengan ilmu, wa irfanis sawabi, dan pengetahuan yang benar. Jadi beliau bersyukur kepada Allah karena beliau diberikan anugerah oleh Allah ilmu dan pengetahuan yang benar. Wa ahsana tarbiyati fis siba, wa ahsana, dan membaguskan siapa Allah, tarbiyati, terhadap pendidikanku, fis siba, di waktu kecil. Karena beliau sejak kecil, beliau ini sudah dididik dengan pendidikan yang baik. Sejak kecil beliau ini sudah senang cari ilmu, sudah senang kepada ilmu, itu sejak kecil. Maka beliau bersyukur kepada Allah yang telah mendidiknya dengan pendidikan yang baik ketika beliau masih kecil. Wa hafizani fi syabab, wa hafidh, dan menjaga siapa Allah ni terhadapku, fi syababi, di masa muda. Dan beliau juga bersyukur kepada Allah yang telah menjaganya ketika beliau masih muda. Ketika beliau muda dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari akhlak yang tidak baik, dari pergaulan yang tidak baik, gitu ya. Kita juga bersyukur dong. Ya, kita juga bersyukur kalau sekarang di masa muda ini Allah memberikan nikmat kepada kita untuk bisa ngaji, untuk bisa mondok, ya, untuk bisa belajar mendalami ilmu agama. Ini harusnya kita syukuri. Punya teman yang baik-baik, gitu ya. Itu kita syukuri. Karena banyak anak-anak muda yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Banyak anak muda yang kemudian kesehariannya itu teler, ya, pulang tengah malam, ya, pulang-pulangnya itu teler,
Itu ya. Na'udzubillah. Kalian sebenarnya harus bersyukur itu. Ya. Kalau kalian misalnya seperti itu, ya hendaknya kalian itu ya bertaubat gitu. Ya, alhamdulillah kalian sudah di sini ini ya, dan pergaulan kalian itu diawasi, gitu, dijaga, ada yang jaga, sehingga kalian tidak terjerumus dalam pergaulan bebas itu. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukuri. Ya. Kemudian juga beliau bersyukur lagi kepada Allah, wa razaqani dzurriyyatan arju biwujudihim ghufurats thawab. Wa razaqani, dan telah memberikan rezeki ini kepadaku, dzurriyyatan, keturunan, arju, yang berharap siapa aku, biwujudihim, dengan keberadaan mereka, wufurats thawabi, banyaknya pahala. Jadi beliau bersyukur lagi kepada Allah yang telah memberikan keturunan, memberikan anak-anak, keturunan, ya, dengan adanya keturunan itu beliau berharap Allah memberikan banyak pahala. Jadi dengan adanya anak itu sebagai ladang juga untuk nambah pahala. Anak-anak itu adalah merupakan amanah juga, ya. Anak itu amanah juga yang sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Ini itu kan ladang untuk memperbanyak pahala. Rabbi ja'alni muqimas salati. Rabbi, ini ayat Quran ya. Rabbi ja'alni, Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku muqimas sholati, orang yang melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa taqabbal du'a, kabulkanlah doa kami. Rabbana ighfirli, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampunilah aku, wali walidayya, dan dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan orang-orang mukmin, yauma yaqumul hisabu, pada hari yaqumu al-hisabu, dilaksanakan perhitungan pada hari hisab. Amin ya rabbal. Amma ba'du, fa inni, maka sesungguhnya aku, ini beliau bercerita kemudian ya menyampaikan muqaddimahnya ini kepada anaknya, kenapa beliau kemudian menulis risalah ini. Fa inni, maka sesungguhnya aku, lamma araftu syarafan nikahi, lamma araftu, tatkala mengetahui siapa aku, syarafan nikahi, kemuliaan nikah, wa talabil auladi, dan meminta anak. Artinya tatkala aku tahu bahwa nikah itu mulia, dan dalam pernikahan itu kita dituntut untuk punya anak, gitu ya. Karena dengan pernikahan itu kita sebagai wasilah untuk menyambung keturunan, ya. Menyambung nasab. Ya. Khatamtu, maka
menghatamkan siapa aku khatmatan, satu hataman Quran. Tatkala aku tahu nikah itu mulia, bahwa dalam pernikahan itu juga dituntut untuk punya anak, ya. Maka saya, kata Ibnu Jauzi, saya menghatamkan Quran satu hataman, ya. Saya menghatamkan Quran satu hataman. Allah alam satu kali hatam itu satu majlis atau beberapa majlis, ini tidak dijelaskan, ya. Jelas beliau itu menghatamkan Quran satu hataman. Setelah menghatamkan Quran satu hataman itu, wasa'altu Allah Ta'ala, wasa'altu, dan memohon siapa aku, Allah, kepada Allah Ta'ala, an yarzuqa, untuk memberikan kepadaku asyarata auladin, 10 anak. Ya, setelah selesai baca Quran, menghatamkan Quran satu kali hatam, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan 10 anak. Minta 10 anak. Ya Huril, ya Huril. Ya. Huril. Ini Ibnu Jauzi minta kepada Allah agar diberikan 10 anak. Memohon kepada Allah ada dianugerahi 10 anak. Farazaqanihim, farazaqa, maka menganugerahkan siapa Allah ini kepadaku him, terhadap 10 anak itu. Berarti doanya Ibnu Jauzi itu makbul. Ya, minta 10 dikasih 10 anak beneran. Itu ya, bahkan ditambah 1 nantinya. Tapi yang 6 meninggal dunia. Tapi sesuai dengan harapannya. Ya, meskipun yang nanti yang 6 itu meninggal dunia, tapi sesuai dengan harapannya, minta 10 dikasih 10. Ini berarti ya mungkin bisa ditiru sampai mengatakan Quran sehari hatam no dewe, ya. Mari hatam, minta kepada Allah apa hajatmu. Nah, ini insya Allah dikabulkan, ya. Dihatamnya dewi tapi bukan hataman bareng-bareng, ya. Satu hari dihatamkan sendiri. Wong saulang belum butuh hatam, ya. Kalau sedino dihatamnya dewi. Fakanu, maka ada siapa aulad, asyaratu aulad, gitu ya. Itu khamsata dzukurin, 5 anak laki-laki, wa khamsa inathin, dan 5 anak perempuan. Ya. Sesuai dengan doanya, beliau dianugerahi 10 anak laki-laki, 10 anak, yang 5 anak itu laki-laki, yang 5 anak perempuan. Pas 5. Tetapi famata, lalu meninggal, minal inathi, dari anak perempuan, ithnatani, 2 orang, 2 anak. Yang 5 anak perempuan itu, yang 2 meninggal. Wa minal dzukuri arba'atun, dan dari anak laki-laki arba'atun, 4 anak. Jadi yang perempuan meninggal dunia 2 yang meninggal dunia. Yang laki-laki dari 5, 4 meninggal dunia, tinggal 1. Berarti apa? Falam yabqa minal dzukuri siwa waladi Abil Qasim. Falam yabqa, maka tidak tinggal, tidak tersisa, minal dzukuri, dari anak laki-laki, siwa waladi, kecuali anakku Abil Qasim, yang bernama Abul Qasim. Yang 4 meninggal dunia, tinggal 1, yaitu Abul Qasim. Siapa? Abul Qasim Ali Badruddin, atau Abul Qasim Badruddin Ali. Ini beliau. Fasa'altu Allah,
Ya tinggal satu orang ini ya, laki-laki tinggal satu orang. Tapi kemudian setelah menulis surat ini Allah kasih lagi anak laki-laki lagi, namanya Yusuf. Ya, namanya Yusuf. Ada Yusuf? Hah? Tidur? Enggak. Sob? Semangat Sob. Fasa'altu, maka memohon siapa aku Allah kepada Allah Ta'ala an yaj'ala, untuk menjadikan siapa Allah fihi pada Abul Qasim al-khalafas salihah, penerus yang baik, anak yang baik, wa an yuballigha, dan menyampaikan siapa Allah bihi, terhadap Abul Qasim ya, al-muna, cita-citanya, keinginan-keinginannya, wal manajiha, dan kesuksesannya ya, kejayaan, kesuksesan. Jadi beliau Al-Hafidz Al-Jauzi berdoa kepada Allah semoga anaknya ini, Abul Qasim ini, dijadikan Allah sebagai anak yang soleh, sebagai penerus yang soleh, anak yang soleh, dan semoga apa yang menjadi cita-citanya ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesuksesan. Tsumma ra'aitu minhu naw'a tawanin. Tsumma ra'aitu, kemudian ra'aitu, melihat siapa aku, minhu, dari Abul Qasim, naw'a tawanin, naw'a, macam, tawanin, keterlambatan, ketertinggalan ya, ketertinggalan, lemot ya, lemot, apa lemot? Hah? Ya lemot lah ya. Lambat, anil jiddi, dari kesungguh-sungguhan, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu ya, tidak semangat dalam mencari ilmu. Aku melihat ya, padahal aku ini saya sangat berharap bahwa anakku ini, Abul Qasim ini, saya berharap dia ini menjadi anak yang soleh, menjadi penerus yang baik ya, menjadi penerusku nanti gitu ya. Dan berharap semua cita-citanya dikabulkan, menjadi orang yang sukses. Tapi saya melihat ini kok tidak semangat dalam mencari ilmu ya. Mestinya ini sudah dapat ilmu yang banyak, kok cuma sedikit masih yang dapatnya ya. Ta'akhur ya, melihat kok lemot ya, dalam dari ini terlemot, kurang semangat. Maka fakatabtu, maka menulis siapa aku, lahu, kepadanya, kepada anakku ini, kepada Abul Qasim, hadhir risalata, risalah ini, surat ini. Ini surat yang ditujukan kepada anaknya, tadi kitab ini ya. Surat tapi jadi kitab. Ini surat. Apa isinya? Ahuthu biha wa uharriku ala suluki tariqi fi kasbil ilmi. Ahuthu, menganjurkan siapa aku kepadanya, biha, dengan hadhir risalah, wa uharriku, dan menggerakkan siapa aku terhadap Abul Qasim, ala suluki tariqi, atas meniti jalanku, untuk meniti jalanku. Dengan risalah ini saya nasihati dia, saya berikan semangat kepada dia agar bisa meniru saya
bisa meniru jalanku, meniru caraku fi kasbil ilmi, di dalam memperoleh ilmu. Karena Ibnu Jauzi ini seorang yang sangat alim, ya. Beliau mendapatkan ilmu itu tidak dengan males-malesan, ya. Beliau dengan sangat cepat di dalam mencari ilmu. Sementara anaknya ini kok nggak seperti itu. Makanya beliau tulis surat ini agar bisa meniru beliau, memberikan semangat kepada beliau untuk meniru beliau dalam mencari ilmu. Ini li'anna ta'alluma wa ta'lima anfasu ma yusrafu bihi nafaisul awqat. Ini kata Syekh ini itu dalam teks makhtut, dalam teks teks aslinya, tulisan tangan yang masih tulisan tangan itu bahasa yang masih tulisan tangan apa istilahnya apa? Makhtut namanya. Apa namanya, naskah? Apa? Manuskrip. Ya, manuskrip. Dalam teks manuskripnya itu tidak ada kalimat li'anna ta'alluma wa ta'lima anfasu ma yusrafu bihi nafaisul awqat. Ini tidak ada. Kalau yang nyetak bisa dikasih dalam kurung, ya. Yang sudah nyetak mungkin dikasih dalam kurung itu. Atau kamu tulis di dalam catatan kamu itu bahwa kalimat ini li'anna ta'alluma wa ta'lima anfasu ma yusrafu bihi nafaisul awqat, ini tidak ditemukan di dalam teks manuskripnya. Ya, dalam teks manuskrip tidak ditemukan. Artinya apa itu sebenarnya? Li'anna ta'alluma, karena mengajar, belajar, wa ta'lim, dan mengajarkan ilmu, anfasuma, yang paling mahal-mahalnya waktu, yusrafu, yang dihabiskan, bi dengan nafaisul awqat, waktu-waktu yang berharga. Jadi waktu yang paling berharga itu adalah waktu yang dipakai untuk mengajar, belajar dan mengajar. Waktu yang paling berharga, itu adalah waktu yang dipakai untuk apa? Belajar dan mengajar. Ini waktu yang paling berharga. Makanya kalau Allah kasih waktu kepada kita untuk bisa belajar dan mengajar, bersyukurlah. Jangan sia-siakan. Ilham. Itu jenenge enggak menggunakan waktu yang sangat berharga ini. Ya. Waktu yang paling berharga adalah waktu yang dipakai untuk belajar dan mengajar. Buat status, ya. Pakai status ya. Meskipun kau turun status, pakai status. Ayo. Waktu yang paling berharga adalah waktu yang digunakan untuk belajar dan mengajar. At-ta'allum wa ta'lim. Makanya syiarnya Baitul Ilmi itu apa? Ilmun wa amal wa ta'lim. Karena waktu yang paling berharga itu adalah ini. Ya. Wa adulluhu 'ala al-iltija'i ila al-muwaffiqi subhanahu wa ta'ala. Wa adullu, dan menunjukkan siapa aku kepada Abul Qasim 'ala al-iltija'i, untuk
kembali untuk berlindung ilal muwaffiqi kepada zat yang memberikan taufik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan taufik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ma'ilmi, dengan pengetahuanku, bi annahu, dengan bahwasanya la khadila liman waffaqa, la khadila, tidak ada yang bisa merendahkan seseorang, ya. Tidak ada yang dapat merendahkan seseorang, liman, bagi orang, waffaqa, yang sudah memberikan taufik kepada Allah, yang telah memberikan taufik siapa Allahu kepadanya, kepada seseorang, kepada umat. Seseorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat merendahkannya. Ya. Seseorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat merendahkannya. Wala mursyida liman adalla, wala mursyida, dan tidak ada yang memberikan petunjuk, liman, bagi orang, adalla, yang telah menyesatkan siapa Allah kepadanya. Bagi orang yang sudah diberikan bagi orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Maka ya bersyukurlah kalau kita ini termasuk orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ya. Lakin ya, memang orang itu ya macam-macam itu. Ya. Orang itu memang macam-macam. Orang itu kalau sudah diberikan taufik, ya dia akan lurus saja. Ya. Kalau kalian sudah diberikan taufik, kemampuan untuk melakukan ketaatan kepada Allah, kalau kalian sudah diberikan semangat dalam ketaatan kepada Allah, dalam mencari ilmu, itu syukuri. Maka enggak ada seorang pun yang dapat merendahkan kamu, tidak ada seorang pun yang dapat melemahkan semangat kamu itu. Tapi jika Allah sudah memberikan sudah menyesatkan seseorang, maka tidak ada seorang pun yang sudah memberikan petunjuk kepada dia. Ya. Nek wis dasare wis karo Gusti Allah dicap males, ya males sakjane ini lho. Ya. Tapi lakin qad qala ta'ala, tetapi qad qala, sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini pentingnya nasihat. Ya, wa tawasaw, maka saling berwasiatlah di antara kalian, bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawasaw, dan saling memberikan wasiat di antara kalian, bis sabri, dengan kesabaran. Tapi kan kita diperintahkan juga untuk saling nasihat menasehat. Barangkali dengan nasihat itu itu memberikan manfaat, memberikan perubahan. Meskipun sampai ini males, ya tetap perlu nasihat, perlu dinasehati, perlu diingatkan. Barangkali ya kita tidak tahu apakah dia oleh Allah sudah hatinya ditutup apa enggak, kita kan tidak tahu itu ya. Ya moga-moga ya. Semoga dengan nasihat ini Allah bukakan pintunya, sehingga yang asalnya tidak semangat menjadi semangat. Ya. Yang asalnya males-malesan menjadi semangat, rajin, dan seterusnya. Itu ya. Nah, ini kita tidak putus asa. Ya. Kita tidak putus asa. Dasare pancene wis hatinya sudah ditutup oleh Allah, ya na'udzubillah sudah. Tapi kita perlu menasehati, kita butuh nasihat. Ya. Maka kalau kalian dinasihati seseorang, dengarkan baik-baik. Ya. Dimasukkan ke dalam hati agar bisa memberikan pengaruh pada diri kalian, pada diri kita. Ya. Wa qala fadzakir in nafa'atiz dzikra
Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Ingatkanlah seseorang itu. In nafa'at dzikra, jika nafaat, memberikan manfaat apa adzikra, peringatan itu. Ya, semoga peringatan itu memberikan manfaat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kurang la haulanya ya. Ya, itu dikatakan di PDF itu ya. Hanya wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kurang la haula, ditambahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa artinya itu? La haula wala quwwata illa billah. La haula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Ya, la haula an ma'siyatillah, tidak ada daya untuk menjauhi kemaksiatan, ya, maksiat kepada Allah, illa bi'ismatillah, melainkan dengan penjagaan Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, ala ta'atillah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, illa bi'aunillahi, melainkan dengan pertolongan Allah al-aliyyil azim, yang maha tinggi dan maha Faslun, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan muqaddimah ini juga memberikan semangat juga ya, untuk kita tambah semangat lagi di dalam mencari ilmu, dalam mengaji, sehingga ya cepet-cepetan hadir majelis ilmu itu jenenge semangat. Ketika ngaji apa? Buka telinga, buka hati, buka mata, buka hati, pasang telinga. Ya. Itu berarti penuh perhati ya, itu dalam mengaji. Itu jenenge semangat. Ya, pas ngantuk, piye carane gak ngantuk? Ngadeg. Itu jenenge semangat. Kok nek ngantuk tambah di eloki itu berarti gak semangat itu. Ya, itu belum semangat. Itu ya. Ketika ngaji kok masih mainan HP sendiri, tidak memperhatikan penjelasan guru, berarti tidak semangat. Nah, semangat. Gitu ya. Kok pas ngaji kok sik dolanan, sik bergurau dengan temannya, itu berarti tidak semangat. Ini penyakit-penyakit ini harus segera diobati. Penyakit-penyakit ini harus segera disingkirkan. Kebiasaan-kebiasaan jelek ini untuk segera ditinggalkan. Ya, kita bangun semangat baru. Ya, sehingga apa yang menjadi keinginan kita, apa menjadi tujuan kita dalam mencari ilmu itu bisa terwujud sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Baik. Muhallilan shalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات
والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.